Halo anak-anak kelas 6, kembali jumpa lagi dengan Pak Guru Ali. Nah, pagi hari ini kita akan belajar matematika di semester 2 dengan tema atau judul adalah bangun ruang. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis bangun ruang yang pertama, lalu yang kedua adalah sifat-sifat daripada bangun ruang. Pak Guru akan bagi menjadi dua bagian di minggu ini dan minggu yang akan datang. Kita akan masih belajar tentang jenis dan sifat-sifat daripada bangun ruang. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah bangun ruang prisma, bangun ruang limas, dan bangun ruang tabung. Sebelum kita lanjut dalam pelajaran kita pagi ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang menaikkan syukur dan terima kasih karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih kami masih bisa belajar walaupun lewat jarak jauh tanpa tatap muka, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, sehingga kami dapat memahami setiap materi pelajaran yang kami pelajari pada pagi ini. Urapi Pak Guru Ali yang mengajar dan urapi kami semua yang akan menerima pelajaran pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak kelas 6, siapkan buku, alat tulis sekalian dan perhatikan video pembelajaran ini dengan baik sampai selesai sehingga kalian dapat mengerti. Tetap semangat dan saksikan atau perhatikan video-video pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi ini. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang jenis-jenis bangun ruang. Ayo anak-anak kelas 6, masih ingat gak jenis-jenis bangun ruang apa saja? Yang pertama ada prisma, ya. Lalu yang kedua ada limas, yang ketiga ada tabung, yang keempat ada kerucut, dan yang kelima ada bola. Bangun ruang yang pertama kita akan pelajari adalah prisma, ya. Apakah itu prisma? Prisma merupakan bentuk bangun ruang yang mempunyai alas dan tutup berupa bangun datar yang sama dan sebangun. Jadi prisma itu punya tutup dan alas berupa bangun datar yang sama dan sebangun. Kita akan melihat dari buku PR atau buku LKS kalian, bagian tabel. Di sana ada contoh bangun prisma, yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga ini diberi nama prisma segitiga ABCDEF. Nah, kita akan melihat berapa banyak titik sudut dari prisma segitiga ABCDEF ini. Kalian dapat memperhatikan pada gambarnya. Yang pertama ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F. Jadi jumlah titik sudut dari prisma segitiga ini ada 6. Lalu berapa jumlah rusuknya? Banyak rusuk dari prisma segitiga ini adalah 9. Ada rusuk AB, ada rusuk BC, ada rusuk CA, ada rusuk DE, ada rusuk EF, ada rusuk FD, lalu ada rusuk AD, ada rusuk BE, dan ada rusuk CF. Perhatikan ada berapa banyak sisinya. Sisi dari prisma segitiga ini ada 5, yaitu ada sisi ABC, lalu ada sisi DEF, ya, lalu ada sisi B
E D ABED, ada sisi BCFE ya, ada sisi ini. Lalu ada sisi CADF. Nah, sisi ini. Jadi jumlah sisinya ada 5. Berikut kita melihat contoh yang kedua adalah prisma segi 4. Prisma segi 4 pada gambar ini diberi nama prisma segi 4 HIJK titik LMNO. Ada berapa titik sudutnya? Kita akan lihat ada 8, yaitu ada titik sudut H, titik sudut I, J, K, titik sudut L, M, N, dan O. Jumlahnya ada 8. Lalu ada berapa rusuknya? Perhatikan pada gambar, ada rusuk HI, ada rusuk HI, ada rusuk IJ, ada rusuk JK, ada rusuk HK, ada rusuk LM, ada rusuk MN, ada rusuk NO, ada rusuk OL, ada rusuk HL, ada rusuk IM, ada rusuk JN, ada rusuk KO. Jumlahnya ada 12. Lalu ada berapa sisinya? Sisinya itu ada 6. Ada 6 sisi, yaitu ada sisi HIJK ya, ada sisi HIJK nih bagian bawah. Lalu ada sisi bagian atas LMNO ya. Lalu ada sisi HIML, ini HIML. Lalu ada sisi IJNM, lalu ada sisi JKON, lalu ada sisi HKOL ya. Jadi jumlahnya ada 6 sisi. Contoh yang berikutnya adalah contoh yang ketiga, prisma segi 5. Prisma segi 5 ini diberi nama prisma segi 5 KLMNO titik PQRST. Ada berapa jumlah titik sudutnya? Ada 10. Ada titik sudut K, L, M, N, O, ada titik sudut P, Q, R, S, T. Ada 10. Ada berapa rusuknya? Perhatikan di gambar. Ada rusuk KL, ada rusuk LM, ada rusuk MN, ada rusuk NO, ada rusuk OK, ada rusuk PQ, ada rusuk OR, ada rusuk ORS, ada rusuk ST, ada rusuk TP, ada rusuk KP, ada rusuk LQ, ada rusuk MR, ada rusuk NS, dan ada rusuk OT. Jadi ada 15 jumlah rusuk dari prisma segi 5. Lalu yang berikutnya adalah berapa sisinya? Ada 7. Prisma segi 5 memiliki 7 sisi, yaitu sisi yang pertama KLMNO, sisi yang kedua PQRST, itu bagian alas dan bagian atasnya ya. Lalu ada sisi LMRQ, lalu ada sisi KLQP, lalu ada sisi MNSR, lalu ada sisi NOTS, dan yang terakhir adalah sisi KOTP. Jadi ada 7 sisi dari prisma segi 5. Perhatikan poin nomor 4. Ada tulisan prisma segi N. Nah, cara untuk mencari prisma segi N ya, prisma segi yang keberapa, ada rumusnya, yaitu untuk mencari titik sudut yaitu 2 dikali N. Lalu untuk mencari jumlah rusuknya, banyak rusuknya adalah 3 dikali N.
Dan yang terakhir untuk mencari jumlah sisinya adalah N ditambah 2. Contohnya, jika diketahui prisma segi 10 berapa rusuknya, maka karena N-nya adalah 10, karena segi 10, maka 2 dikali N, maka titik sudutnya ada 20. Berapa jumlah rusuknya? Rusuknya adalah 3 dikali N, 3 dikali 10, berarti ada 30 jumlah rusuk dari prisma segi 10. Lalu dari prisma segi 10 ada berapa jumlah sisinya? Berarti N ditambah 2, yaitu 10 ditambah 2, maka hasilnya adalah 12. Pak Guru berharap dengan penjelasan yang Pak Guru sudah sampaikan, anak-anak kelas 6 dapat mengertinya dengan baik. Agar anak-anak kelas 6 dapat memahami lebih lagi materi prisma ini, maka ada latihan yang perlu kalian kerjakan. Perhatikan soal berikut. Yang pertama adalah kerjakan tugas yang di bawah ini. Yang pertama adalah gambarkan bangun ruang prisma segi 8. Jadi kalian gambar di kertas lembar jawaban yang sudah Pak Guru sediakan, yaitu bangun ruang prisma segi 8. Setelah itu beri nama dengan huruf kapital prisma segi 8 tersebut. Lalu sebutkan banyaknya titik sudut bangun ruang prisma segi 8 tersebut, dan sebutkan nama titik sudutnya. Lalu sebutkan juga jumlah rusuk bangun ruang prisma segi 8 tersebut dengan nama rusuknya. Dan yang terakhir adalah banyak sisi ruang prisma segi 8 tersebut dan diberi nama juga sisi apa saja. Pak Guru berharap dengan latihan ini maka anak-anak kelas 6 semakin memahami materi prisma pada pelajaran matematika dengan tema bangun ruang. Bangun ruang yang kedua adalah bangun ruang limas. Apakah limas itu? Limas merupakan bentuk bangun ruang yang hanya mempunyai alas dan sisi tegaknya selalu berbentuk segitiga. Bagian atas dari limas meruncing dan tidak mempunyai tutup. Kita akan lihat lebih lanjut. Perhatikan pada tabel berikut ada contoh limas segitiga. Limas segitiga pada gambar ini diberi nama limas segitiga TABC. Kita akan lihat ada berapa jumlah titik sudutnya. Ada 4. Yang pertama titik sudut T pada bagian atas, lalu titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Lalu ada berapa jumlah rusuknya? Rusuknya itu ada 6. Ada rusuk AB, ada rusuk BC, ada rusuk CA, ada rusuk TA, ada rusuk TC, ada rusuk TB. Lalu ada berapa jumlah sisinya? Jumlah sisinya itu ada 4. Ada sisi ABC, lalu ada sisi TAB, ada sisi TBC, dan yang terakhir ada sisi TCA. Untuk lebih mengerti, lihat contoh yang kedua, limas segi 4. Tadi segitiga ya, sekarang segi 4. Berarti perhatikan alasnya itu berbentuk segi 4. Kalau tadi limas segitiga, alasnya itu berbentuk segitiga. Kembali kepada limas segi 4, diberi nama limas segi 4 T.EFGH. Ada berapa jumlah titik sudutnya? Titik sudutnya itu ada 5. Titik sudut T, titik sudut E, titik sudut F, G, dan titik sudut H. Ada berapa jumlah rusuknya? Jumlah rusuknya ada 8, yaitu rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk HE, rusuk TE, rusuk TF, rusuk TG, dan terakhir rusuk TH.
Lalu ada berapa jumlah sisinya? Jumlah sisinya ada 5, yaitu ada sisi EFGH, lalu ada sisi TEF, ada sisi TFG, ada sisi TGH, dan terakhir ada sisi THE. Jadi tolong perhatikan baik-baik pada gambar yang sudah Pak Guru jelaskan. Contoh yang terakhir pada limas, yaitu limas segi 5. Limas segi 5 ini diberi nama limas segi 5 T.KLMNO. Ada berapa titik sudutnya? Jumlah titik sudutnya itu ada 6. Ada titik sudut T, titik sudut O, K, L, titik sudut M, dan titik sudut N. Lalu ada berapa jumlah rusuknya? Jumlah rusuknya itu ada 10, yaitu rusuk KL, rusuk LM, rusuk MN, rusuk NO, rusuk OK, rusuk TK, rusuk TL, rusuk TM, rusuk TN, dan rusuk TO. Ada berapa jumlah sisinya? Jumlah sisinya itu ada 6, yaitu sisi KLMNO, lalu ada sisi TKL, lalu ada sisi TLM, lalu ada di sisi TMN, ada sisi TNO, dan terakhir ada sisi TOK. Jumlahnya ada 6. Anak-anak kelas 6, perhatikan poin nomor 4 atau soal nomor 4. Contoh nomor 4 itu ada 5 segi N. Nah, untuk mencari 5 segi N, kita dapat mencarinya dengan rumus. Untuk mencari titik sudut, rumusnya itu N ditambah 1. Lalu untuk mencari rumus rusuknya, banyak rusuknya adalah 2 dikali N. Lalu untuk mencari banyak sisi adalah N ditambah 1. Jadi 5 segi N, contoh misalnya 5 segi 6, berarti 5 segi 6 berarti N-nya itu adalah 6, berarti 6 ditambah 1, berarti titik sudutnya itu ada 7. Lalu berapa rusuknya? Rusuknya adalah 2 dikali N, berarti 2 dikali 6, berarti ada 12. Dan yang terakhir banyak sisinya adalah N ditambah 1. Jadi jika 5 segi 6, maka N-nya itu adalah 6, 6 tambah 1 adalah 7. Jadi banyak sisinya adalah 7. Perhatikan soal di bawah ini. Soal di bawah ini sebagai latihan agar kalian dapat lebih memahaminya lagi. Yang pertama adalah gambarkan bangun ruang limas segi 8. Lalu yang kedua beri nama 5 segi 8 tersebut dengan huruf kapital. Lalu yang ketiga adalah sebutkan banyaknya titik sudut bangun ruang limas segi 8 tersebut dan beri nama titik sudut apa saja. Lalu banyak rusuknya juga ada berapa? Nomor 4. Lalu diberi nama juga rusuk apa saja. Dan yang terakhir nomor 5 adalah berapa jumlah sisi bangun ruang tersebut, yaitu bangun ruang segi 8 ada berapa jumlah sisinya, dan sebutkan nama-nama daripada sisi bangun ruang segi 8 tersebut. Selamat mengerjakan, Pak Guru yakin kalian bisa dan tetap semangat. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pagi ini. Yang berikutnya adalah tabung. Contoh tabung kita bisa lihat ada kaleng susu ya. Lalu kaleng minuman soft drink Coca-Cola ya, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari tabung di kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa itu tabung? Tabung biasa disebut juga dengan silinder. Adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut.
Nah, tabung ini memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Kita akan perhatikan lebih lanjut lagi. Nah, bagian-bagian dari tabung. Kita akan lihat bagian-bagian dari tabung. Bagian dari tabung itu yang pertama ada sisi atas atau sisi tutupnya. Ya, lalu ada sisi alas. Maaf. Kita akan melihat bagian selanjutnya dari tabung, yaitu bagian-bagian tabung. Bagian-bagian tabung apa saja kita akan lihat. Yang pertama adalah ada sisi atas dari tabung, lalu sisi alas dari tabung, lalu ada yang namanya selimut tabung. Ini bagian yang tidak diarsir adalah selimut tabung. Nah, pada bagian tabung, bagian atas itu ada diameter tabung. Ini adalah diameter tabung yang panjangnya dari sisi satu ke sisi berikutnya. Begitu juga di bagian alas ada diameter tabung. Lalu ada jari-jari. Jari-jari itu adalah setengah daripada diameter. Ini jari-jari ini adalah setengah dari diameter. Lalu yang berikutnya ada tinggi tabung. Ada tinggi dari tabung. Lanjut, kita akan lihat ciri-ciri dari sebuah tabung. Ciri-ciri tabung. Yang pertama adalah mempunyai 2 rusuk. Rusuknya itu, rusuk tabung itu adalah bagian dari lingkaran tabung atau bagian atas, tutup, dan bagian alas. Ada 2 lingkaran, itu adalah rusuk daripada tabung. Lalu yang kedua adalah alas dan tutupnya berupa lingkaran yang sama besar. Jadi pada tabung itu dia punya alas dan tutup dan alas itu lingkarannya sama besar. Lalu yang kedua, dia mempunyai 3 bidang sisi. Yang pertama adalah bidang alas, lalu selimut tabung atau bidang selimut, dan bidang tutup. 3 bidang sisi tabung. Yang pertama adalah bidang alasnya, lalu ada bidang tutup, dan yang terakhir adalah ada selimut tabung. Ini adalah selimut tabung. Jadi ada 3 bidang. Demikian pelajaran matematika pada pagi hari ini. Hari ini kita sudah belajar bangun ruang, yaitu ada prisma, ada limas, dan ada tabung. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran matematika minggu yang akan datang di dalam materi bangun ruang pada bola dan kerucut. Tetap semangat anak-anak kelas 6. Tuhan Yesus memberkati.